Oke teman-teman, selamat datang di channel Seniman Remaja. Di video kali ini sesuai judul dan sesuai janji aku kemarin, kita bakalan compare antara kedua kalimba yang sudah kita unboxing sebelumnya, itu kalimba 1 dan kalimba 2. 1, 2, 3, come on! Yang mana mereka ini punya harga yang selisihnya itu nggak jauh-jauh beda, tapi aku sengaja beli buat bandingin kalimba-kalimba murah yang ada dijual di internet. Jadi pertama-tama kita compare mulai dari kotaknya dulu kali ya. Ini ada kalimba pertama yang kita unboxing, dan ini kalimba kedua yang kita unboxing. Mungkin next bakal ada kalimba ketiga, 4, 5 atau seterusnya dengan harga yang sedikit lebih tinggi lah. Pertama-tama kita compare dari boxnya dulu. Ini adalah kalimba 1. Boxnya itu gini teman-teman, kosong, nggak ada tulisan sama sekali kecuali di sebelah kirinya. Di sini tuh ada angka 4, kemudian di sini ada tulisan Mandarin gitu. Kemudian di sini kosong, di sini juga kosong. Oke, kita taruh di sini dulu. Jadi buat kalimba ini semuanya kosong ya. Entah ini beneran box kalimbanya atau cuma dari kardus-kardus lain, karena kalimbanya mungkin nggak ada box dari sananya, mungkin lah. Kemudian buat kalimba kedua yang harganya sedikit lebih mahal, puluhan ribu, di atasnya sini ada tulisan 17 bla bla bla, tapi kalau aku tebak ini tulisannya sama kayak gini, 17 Ki Kalimba. Di sini boxnya udah agak rusak dikit, mungkin karena pengirimannya yang cukup jauh, yaitu sama-sama dikirim dari Cina. Kemudian di sini ada tulisan nama kayu yang digunakan kalau nggak salah. Kemudian di bagian bawahnya kosong. Di sebelah kanan sama kayak di sebelah kiri ada tulisan ini, tapi di sini ada kayak kode garis-garis gitu dengan tulisan Mandarin di bawahnya. Kemudian di sisi atas kosong sama seperti sisi bawahnya. Kemudian di bagian belakang juga kosong. Oke, kita langsung coba buka, tapi di sini aku mau buka kalimba yang ini dulu teman-teman. Atau kita langsung bukanya bareng kali ya. Oke, jadi ini adalah isi dari masing-masing kalimbanya. Sebenarnya di dalam sini masih ada gabus penutup lagi ya, jadi sebenarnya di bawah sini masih ada gabus kayak gini teman-teman. Sengaja nggak pakai, bukan sengaja sih, tapi lebih ke lupa. Oke, jadi di sini ada lapnya sama. Di sini mungkin udah kelihatan agak kotor gitu ya, soalnya udah dipakai berkali-kali. Baru kita bisa compare antara keduanya. Di sini warna kainnya sama, kain fiber kalau nggak salah namanya, dan teksturnya itu kayak lentur gitu dia teman-teman, kayak ada karet-karetnya. Kemudian yang ini juga nih lentur gitu. Kalau yang ini nggak begitu lentur. Untuk di kalimba yang sedikit lebih mahal, dia kainnya lebih lentur, sedangkan yang ini enggak, lebih ke kayak kain lap buat kacamata. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian next, bukunya. Nah, sebenarnya kalimba yang satu ini bukunya ada juga teman-teman, cuman aku lupa simpannya di mana. Jadi kayaknya kurang lebih aja sih isinya. Yang di sini juga isinya kurang lebih kayak gini, cuman bedanya yang di kalimba ini tuh bukunya ada kayak bonus tambahan not-not lagu gitu buat dipelajari. Jadi untuk buku mungkin sama aja. Dan buat kain tadi terserah teman-teman lebih suka yang lentur apa yang enggak. Kemudian kita bandingin hammernya. Kalau dari kedua-duanya sih menurut aku lebih bagus yang ini kali ya. Soalnya kalau yang ini kan ini nih buat tuning, buat pukul-pukulnya gitu. Dia sama-sama ada, tapi kalau kita balik, kalau yang ini tuh dia kayak gepeng gitu teman-teman. Jadi bisa dipakai buat nyongkel atau
apa misahin, misalkan ada batangan besinya yang nempel atau posisinya kurang pas. Dan kalau yang ini aku kurang tahu fungsinya buat apa, kayak ujung peluru gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar supaya penonton-penonton lain bisa tahu juga. Oke, buat hammernya, buat hammer tuningnya aku pikir lebih bagus yang sebelah kiri ini ya, karena ada ininya. Oke, next kita lanjut ke tasnya. Oke, jadi ini tas buat kalimba yang sebelah kiri, yaitu kalimba yang masih baru. Sedangkan ini tas buat kalimba yang sudah lama. Kalau dari ukurannya sih kelihatan jelas lebih bagus yang ini ya teman-teman. Dan ini pun kayaknya udah kusam-kusam gitu. Entah gara-gara sering aku bawa pakai kemana-mana, atau karena emang bahannya kurang bagus, karena emang warnanya emang kurang hitam sejak awal. Mungkin bisa dibandingin dengan video pertama kali kita unboxingnya. Tapi yang jelas bagaimanapun juga kainnya yang ini nih lebih tebal teman-teman, dengan ukurannya juga yang sedikit lebih besar. Sedikit apa jauh nih? Sedikit kali ya, sedikit lebih besar supaya kalimbanya benar-benar masuk. Nah, kemudian juga di dalam, salah satu keunggulan dari kalimba yang di sebelah kanan ini adalah dia dikasih stiker teman-teman. Jadi kemarin waktu aku unboxing itu ada 2 macam stiker, yaitu merah dan hijau, dan ini aku sudah pasang duluan. Sedangkan di kalimba yang ini tuh nggak ada stikernya sama sekali. Entah karena apa, mungkin karena kita disuruh buat beli stiker eksternal atau dari luar buat ditempel ke sini. Oke, kemudian kita coba langsung ambil kalimbanya. Oke, jadi ini dia kedua kalimbanya. Kalau dari penampilannya teman-teman lebih suka yang mana? Dan dan tadi setelah aku bandingkan secara lebih rinci, ternyata ukurannya itu agak berbeda teman-teman. Nih, jadi selisihnya tuh segini nih. Kalau diberdiriin mungkin baru kelihatan kali ya. Nah, kalau misalnya sama-sama diberdiriin gitu, ininya nih nyangkut teman-teman. Kalau misalnya kita kasih garis rata gimana? Jadi yang kalimba yang ini tuh lebih tinggi daripada kalimba yang putih. Kalimba yang coklat sedikit lebih tinggi teman-teman. Nah, ukurannya pun kalau atasnya kita samakan seperti ini, yang bawahnya pun kelihatan sedikit berbeda teman-teman. Jadi itu perbedaan pertama, yaitu ukurannya yang mana yang ini sedikit lebih besar sedangkan yang ini lebih kecil. Kemudian kita lanjut ke sisi-sisinya. Sama aja kali ya, yang membedain cuman warnanya doang. Di belakangnya sama-sama ada 2 buah lubang. Dan kalimba yang ini tuh kayak finishing di lubangnya itu kayak lebih rapi gitu teman-teman. Sedangkan yang ini finishingnya ya kayak sekedar ada lubang gitu, tapi rapi juga sih sebenarnya. Cuman dia nggak ada kayak ukiran gitu, jadi kayak kesan lubangnya itu kayak kurang bagus gitulah kelihatannya. Kemudian di sini ada ukiran-ukiran daun-daun gitu, sedangkan di sini ada ukiran orang ya, ukiran animasi gitu. Overall secara tampilan, secara desain awal sih sebenarnya aku lebih suka ngelihat yang ini teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kekokohannya atau apa ya, yang kelihatan lebih solid gitu, kayaknya kalimba yang ini sih teman-teman. Soalnya dia kayak kelihatan kuat aja gitu. Entah teksturnya sama apa enggak, kalau dipukul-pukul pun suaranya yang ini lebih keras. Entah yang membedakan apa, mungkin karena tekstur kayunya. Sedangkan kalau kita lihat dari, entah ini namanya apa, kalau ada yang tahu mungkin bisa dijelasin di kolom komentar. Kalau untuk batangan besi-besinya yang ini kelihatan kayak lebih rapi gitu teman-teman. Susunan naik turunnya pun dia kayak rapi gitu tuh. Sedangkan yang ini setelah aku lihat-lihat tadi kelihatannya kayak ya kayak kesannya kayak memang benar-benar kalimba kelas bawah gitu teman-teman. Susunannya pun nggak begitu rapi. Kalau kalian mau lihat, dia kayak naik turunnya. Nah ini nih, selisih atas bawahnya kayak kurang pas gitu teman-teman tuh. Tapi kalau yang ini tadi menurut aku loh ya, kayak rapi banget gitu dia. Tuh mungkin ada kayak selisih dikit, tapi lebih banyak yang di sini sih selisihnya. Kemudian untuk bagian atasnya
Kayaknya kurang lebih aja kali ya. Oh ya, ngomong-ngomong buat ketebalan besinya sih kayaknya sama aja sih teman-teman. Cuman kalau dilihat-lihat besi yang ini lebih lebar ke samping gitu ketimbang besi yang ini. Makanya di sini kalimbanya bisa lebih kecil karena ukuran besinya tuh kayak tipis-tipis gitu teman-teman. Kayak lebih masuk ke dalam, sedangkan yang ini kelihatannya lebih melebar gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang ukuran jempolnya agak gede, aku saranin buat beli kalimba yang ini aja. Tapi kalau buat yang ukuran jempolnya kecil, mungkin kayak jempol aku gini, mungkin bisa beli kalimba yang ini aja. Karena ukurannya nggak jauh-jauh banget sih, ukurannya ini cuman relatif sama. Dan kemudian kita coba buat compare suaranya kali ya. Ini buat kalimba di sebelah kiri, ini buat kalimba di sebelah kanan. Ya, jadi perbedaannya jelas banget ya teman-teman. Aku pun baru tahu kalau ternyata kalimba yang putih ini gemanya lebih kecil daripada yang ini. Kalau teman-teman mau dengar lagi, coba deketin tuh speakernya. Nah, jadi dia kayak berdengung lama gitu teman-teman. Sedangkan yang ini tuh cuman bentar aja. Nah, jadi di sini aku dapat lagi perbedaannya teman-teman. Kalau di kalimba ini khusus nada tingginya nih, coba kalian dengerin. Nah, khusus bagian-bagian sini tuh kayak gemanya itu kayak udah hilang gitu teman-teman. Sedangkan kalimba yang ini gemanya tuh masih dapet. Kalau yang ini tuh gemanya pendek banget kan. Nah, kalau yang ini cukup dapat panjang gitu. Oke, jadi kita mau comparein kemudian dari bobotnya ya. Kalau dari bobotnya sih sama aja kali ya. Oh, kalau dari bobotnya sih kalimba ini lebih berat beberapa ratus gram gitu kalau nggak salah. Yang jelas ini sedikit lebih berat daripada yang ini ya, mungkin tentu aja karena ukurannya yang sedikit lebih besar juga. Tapi itu nggak ngaruh sih buat di genggaman. Yang ini tetap ringan, yang ini juga tetap ringan seperti biasanya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja kali ya video compare-nya. Kalau teman-teman ada saran buat ngebandingin apa lagi, mungkin bisa tulis aja di kolom komentar. Kayaknya video ini juga udah panjang banget teman-teman. Oke, sekian video compare kalimba 1 dengan kalimba 2 dari saya. Dan like kalau kalian suka dengan video ini, tapi dislike aja kalau emang gak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada saran buat next video, mau kalimba ini mau diapain lagi, mau dipakai buat apa lagi, atau mau dipakai buat cover lagu apa, bisa langsung tulis saya di kolom komentar. Oke, sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk. Salam senja seniman remaja.